udahlah, part ini udah harus disiplin, ini dijalani setiap hari. Jangan bosan, apalagi dari makanannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi sama Kang Ewok. Seperti yang tadi siang saya janjikan sama rekan-rekan ya, malam ini saya membahas dua video. Ini video yang pertama dulu tentang bagaimana sih cepat sembuh, trik cepat sembuh dari GERD dan anxiety. Itu yang pertama ya. Untuk yang pertama, ibadah diperkuat. Karena kan selama sakit juga kita nggak ada aktivitas ya, pikiran pasti kemana-mana. Kalau diem di kasur aja melamun. Berbanyak ibadah, yang muslim sholat, berzikir saat misalkan lagi sedang parah-parahnya bed rest, diisi dengan zikir atau berdoa, baca Quran. Pokoknya dekatkan diri kepada Tuhan. Karena apa? Itu yang bikin hati kita tenang. Kan kebanyakan orang GERD dan anxiety itu biasanya takut takut M. Nah, itu dengan semakin kita mendekatkan diri, semakin kita percaya diri dengan bekal kita nanti gitu. Kalaupun ada apa-apa, ya bekal saya udah, ya istilahnya lebih percaya diri gitu loh. Gitu. Jadi nggak usah takut, kayak benahi diri dengan mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ya setiap agama caranya masing-masing ya. Kalau muslim ya, karena saya muslim, saya tahunya ya sholat jangan pernah lewat. Terus tuh sunnahnya misalkan sering-sering kalau malam suka kebangun daripada mikir aneh-aneh, tahajud atau sholat hajat, minta disembuhkan begitu ya. Untuk yang kedua, olahraga macam-macam. Proses olahraga ini, karena olahraga ini fungsinya untuk menghambat hormon stres ya keluar gitu kan. Kita awalnya dari stres jadinya GERD, jadi stres lagi gitu kan. Jadi udah keburu sakit lambungnya gitu karena stres. Nah, olahraga, fungsi olahraga ini sebenarnya supaya kadar hormon stres kita ditahan gitu, nggak keluar, nggak terlalu banyak, malah hormon yang endorfin dan serotonin yang keluar gitu. Dan fungsi lainnya juga untuk mempercepat proses pengosongan perut, karena kalau makanan kan logikanya gini, orang sakit GERD, orang dispepsia itu biasanya ada pembusukan di pencernaan karena proses pencernaannya tuh tidak normal seperti orang biasa gitu. 2 jam masih di sini makanan. Nah, itu maksudnya dengan olahraga tuh supaya cepet turun makanan tuh gitu. Nah, itu olahraganya apa sih yang harus dilakukan? Nah, kebanyakan disesuaikan dengan kemampuan kita. Misalkan kalau kita belum bisa gimana-gimana, maksudnya banyak bed rest, karena masih nggak karuan rasanya, kita bisa jalan-jalan aja di pinggir ranjang. Jadi nanti kalau misalnya capek langsung tidur, istirahat atau duduk. Gitu. Nah, kalau udah mulai naik, meningkat, jalan di rumah, bolak-balik, kira-kira ya berapa kali, besoknya nambah lagi, sedikit-sedikit terus. Nah, udah kayak gitu, jalan keluar. Di luar jalan, nambahin terus, porsi jalannya nambah, nggak usah lari dulu, jalan. Nanti kalau sekiranya jalan, wah udah kuat, jauh nih kayaknya jalan, walaupun jaraknya hanya segitu ya, tapi kan diulang-ulang itu kan bakal jauh gitu. Nah, coba deh agak lari kecil. Nah, nanti lari kecil setelah kuat, coba agak jauh. Biasanya percaya diri kita lebih besar gitu, karena perut juga nyaman.
dengan seringnya olahraga rutin gitu. Nah ini tuh harus disiplin ya, dengan mendekatkan diri, olahraga, dan yang faktor utama tuh makanan. Itu makanan tuh itu kalau misalkan kita nggak nggak pantang bener-bener makanan ini, itu nggak akan sembuh gitu loh, nggak akan sembuh. Walaupun misalkan anxiety-nya kita udah kasih obat psikiater gitu. Nah kalau kita nggak pantang ini makanan, nggak sembuh. Karena apa? Awalnya kita memang dari stres, dari pikiran gitu ya, terus lari ke lambung kita tuh luka, lambung kita tuh udah terlanjur luka. Nah jadi setelah lambung luka ada efek lain ke anxiety. Oke lah, kita sembuhin anxiety-nya, tapi kan karena lambung masih luka, belum benar sembuh, kita hajar terus sama makanan yang antilerir di lambung, itu lukanya nggak kering gitu, luka lagi, udah mulai kering, udah lapisan tipis karena makanan yang berserat keras, luka lagi gitu. Nah itu harus benar-benar dijaga. Nah untuk jenis-jenis makanannya nanti video berikutnya aku bahas karena lumayan banyak juga gitu ya. Nah gitu, jadi harus disiplin dari pola makan. Ibadah udah jelas, itu urus utama, sampai kita tuh benar-benar ngerasa deket banget sama yang kuasa. Kedua, olahraga. Ketiga, makan dijaga. Nah ini olahraga tuh nggak melulu harus berkeringat bercucuran, nggak. Maksudnya hanya gimana caranya kita membantu mensekresi pencernaan kita supaya cepat turun gitu. Maksudnya misalnya habis makan nih setengah jam kita jalan bolak-balik gitu ya, kayak gitu ya. Untuk ininya untuk yang berikutnya ada relaksasi. Relaksasi bisa dilakukan di rumah sendiri masing-masing. Ada beberapa audio relaksasi di YouTube, bisa kalian pilihlah mana yang paling nyaman. Usahakan relaksasi. Di situ juga ada cara bagaimana relaksasinya, bagaimana menuju relaksasi yang paling bagus gitu. Ada step-stepnya. Kalau misalnya udah tahu step-stepnya, tinggal dengar audionya saja bisa gitu. Jadi tinggal kalian pilih lah, karena relaksasi itu sangat berguna ya kalau kita lagi cemas, lagi nggak karuan, begah gimana itu, si jantung tuh pasti berdebar dugdak. Dengan relaksasi dia emang menurunkan detak jantung gitu, jadi kita lebih santai, lebih tenang gitu, menurunkan juga stressing gitu. Jadi tarik nafas, relax, buang, fokus sama nafas gitu. Bukan mengosongkan pikiran, tapi kita merelaksasi diri, mengizinkan diri kita untuk benar-benar istirahat gitu. Itu sangat penting. Biasanya kalau saya dulu tuh untuk relaksasi tuh bangun tidur, setelah bangun tidur dan setelah maghrib, makan dulu, sholat maghrib, relax sebentar, tunggu, baru relaksasi. Karena saya dulu masih tiduran ya, jadi nunggu dulu agak turun si makanan, baru relaksasi sambil nafas perut. Awalnya nafas perut beberapa detik, berapa menit, baru relaksasi. Atau sekaligus pun bisa. Tapi biasanya kalau untuk relaksasi, nafas perutnya nanti lepas sendiri, atau relaksasi sendiri gitu. Jadi relaksasi ini penting buat kita untuk ngerilis, membantu metabolisme tubuh itu, ngerilis hormon-hormon yang baik juga gitu kan. Metabolisme tubuh untuk orang yang GERD dan anxiety itu sangat dibutuhkan sekali untuk membenahi sel-sel yang kelewat sama asam lambung gitu, yang teriritasi, tersekresi gitulah pokoknya. Jadi maksudnya kayak gitu. Jadi usahakan ya ibadah kencengin. Kedua olahraga semampunya, tapi
bergerak, karena kita hidup kita harus bergerak gitu. Walaupun misalnya kelayangan apa, jalan sambil pegangan nggak apa-apa, yang penting bergerak karena kita hidup. Selain untuk olahraga juga itu untuk menjaga apa ya, kita nggak drop gitu, fisik kita nggak ngedrop. Karena kalau kita tiduran terus malah nantinya ngedrop, nggak banyak aktivitas ngedrop gitu. Jadi harus tetap ada aktivitas semampunya kita gitu. Udah capek ya istirahat. Nah, makan biasanya porsinya kecil sedikit. Nanti kita bahas di video selanjutnya. Terus sama relaksasi. Udahlah, ini udah harus disiplin, ini dijalani setiap hari. Jangan bosan, apalagi dari makanannya, karena makanannya ini berhubungan sama nafsu ya, nafsu makan gitu, sama enaknya makanan gitu. Jadi jangan bosan, harus disiplin sama empat hal ini gitu ya. Kayak gitu aja, semoga rekan-rekan paham, bisa diterapkan di kehidupan rekan-rekan, dan semoga rekan-rekan bisa cepat sembuh gitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.